pembuat lisung itu adalah seorang tokoh sepuh yang dituakan. Berarti namanya tokoh masyarakat ataupun ketua adat di kampung itu sendiri. Pada episode kali ini, kami bersama tim mencoba mengupas kisah lisung atau lesung sejarah yang konon berusia 1400 tahun yang ditemukan pada tahun 2013 di antara pertemuan atau muara Kali Cijambe dan Kali Cibeet, Kabupaten Bekasi. Kegiatan menumbuk padi secara tradisional menggunakan alu dan lesung memang kian jarang dilakukan. Orang lebih memilih menggunakan mesin penggiling. Kita tidak bisa menyalahkan kondisi ini karena memang dengan menggunakan alat modern, pekerjaan menumbuk padi menjadi lebih praktis sehingga bisa cepat selesai. Meskipun kini aktivitas menumbuk padi secara tradisional semakin tersisihkan, tidak ada salahnya jika kita mengulasnya. Pertama kali ditemukan sekitar 2013. Ditemukan di muara Cibeet antara kali kecil yang namanya Cijambe dan Kampung Busuk. Nah, sejarah lisung itu berabad-abad digunakan untuk menumbuk padi agar menjadi berkah beras. Lesung adalah alat tradisional untuk pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Lesung terbuat dari kayu yang berbentuk seperti perahu ukuran kecil. Hal menarik lainnya adalah adanya irama musik yang dihasilkan kala alu bersentuhan dengan lesung. Orang-orang yang bekerja menumbuk padi tidak secara serentak menumbuhkan alu mereka, melainkan secara bergantian. Inilah yang pada akhirnya menghasilkan irama musik, dan dari sinilah kemudian lahir kesenian musik tradisional. Nah, sejarah dibuatnya lisung, kalau kita ngambil atau melihat dari hasil penelitian beberapa rekan yang umurnya lesung ini 1400 tahun sekian, ini masih dalam pengkajian apakah 1400 tahun sekian itu usia kayunya atau dibuat lesungnya. Cuman di sini kita ngambil bentuk dari lesung yang belum selesai, itu dibuat setiap ada kampung adat di masa zaman itu. Nah, lesung selalu diperbaharui. Dalam satu kampung itu ada beberapa lesung yang digunakan. Satu, lesung anak yang biasa ada di setiap rumahan. Kedua, yang paling utama adalah lesung indung, itu ada di ketua adat dan juga diletakin biasanya di tengah-tengah kampung. Juga didampingkan dengan leit atau lumbung padi utama yang hanya digunakan sesekali apabila ada acara-acara adat yang khusus dilakukan. Seperti itu. Menurut keyakinan masyarakat lokal
ataupun orang zaman dulu bahkan sampai sekarang itu masih diakui adanya energi metafisik di setiap benda ataupun bentuk ya, apalagi lesung seperti ini yang dari kayu tadinya hidup itu ya subhanallah gitu. Sering, tapi kalau ditunggu-tunggu tak pernah terjadi. Jadi sering ada suara kayak orang numbuk padi, tentrung tentrung tentrung, udah hilang, dengerin, terada lagi gitu. Si pembuat lisung itu adalah seorang tokoh sepuh yang dituakan, berarti namanya tokoh masyarakat ataupun ketua adat di kampung itu sendiri. Dia biasanya mempunyai gelar Bah Buyut Raksa Alam. Jadi dia mengetahui dan juga memberikan sebuah petua kepada masyarakat di kampung itu kapan untuk memulai bercocok tanam, kapan untuk mengadakan syukuran ya. Kalau misalkan sekarang mah ada hajat bumi ya seperti itu ditentukan oleh si ketua kampung itu yang namanya Bah Buyut Raksa Alam. Nah, yang membuatnya ya beliau gitu, yang mencari pohonnya pohon apa dan usianya harus seberapa lama. Tapi di sini hukum adatnya ada sebuah kebijakan yang perlu kita pelajari, perlu kita tiru. Seperti apa? Di zaman dulu kalau mau menebang sebatang kayu atau sebatang pohon itu harus ada gantinya dulu. Entah itu berusia 3 tahun ataupun 5 tahun. Di samping pohon yang mau ditebang itu harus ada gantinya dengan jenis yang sama. Jadi untuk menjaga alam itu tetap lestari, tetap stabil, tetap memberikan sebuah kenyamanan untuk kehidupan masyarakat yang banyak. Seperti itu. Pada saat pengangkatan lisung, kalau dibilang kendala nggak ada ya, tapi di sini namanya barang yang bersejarah. Kalau pro kontra itu udah wajar. Nah, kendala-kendalanya ya memang di luar dugaan kami pada saat diambil, karena kan posisinya si lesung ini nggak tidur seperti ini, tapi posisinya 75 derajat itu dia masuk ke dalam tanah itu seperti ini, jadi agak berdiri. Nah, otomatis kita kan harus menggali. Nah, menggali itu pikiran kami, pikiran saya itu cuma beberapa meter ke bawah. Ternyata pas digali, ya kebetulan saat itu kita menggunakan alat berat ya, sejenis eskavator ataupun kalau orang sini bilang mah beko ya. Itu sampai baketnya, sampai pengkeruknya itu sampai nggak bisa menyentuh di ujung. Itu karena posisinya kan ada di muara 2 kali itu. Walaupun kali kecil ya, tapi tetap kita bilang muara. Nah, digali dengan sangat hati-hati karena dikomando. Ya akhirnya si lesung ini bisa berdiri tegak. Nah, setelah berdiri tegak, pikiran gampangnya dengan logika tinggal diikat ya, pakai rantai, tinggal diangkat. Ternyata subhanallah itu tidak semudah itu. Bahkan ada kesulitan untuk mengevakuasinya. Itu tidak bisa digoyang kanan kiri baik ke depan ataupun ke belakang, malah seolah-olah tambah kokoh. Itu dari pikiran kami yang menyaksikan pada saat itu, ini kenapa kok bisa jadi kuat seperti ini? Apakah di bawahnya ini ada akar ataupun ranting-ranting yang belum dipotong gitu? Dengan susah payah, alhasil tepat jam 12 siang kalau nggak salah pada waktu itu hari Jumat ya, hari Jumat, si baket bekonya itu menyentuh sampai jatuh, sampai nggak berdiri lagi ini lesung. Pas begitu robohnya ini lesung,
air itu keluar. Seolah-olah lesung ini adalah tutup lubang air, sehingga kami yang menyaksikan itu sempat kaget dan sempat pada lari. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya setelah itu airnya reda. Ya, kami berusaha untuk mengambil, dibawa ke pinggir di tempat pengevakuasi. Bawa ke pinggir, setelah di pinggir ditaruh, ya kebetulan pada saat itu kemarau ya. Taruh di pinggir, di lapangan yang agak luas. Nah, rencana akan dibawa ke pinggir kampung busuk. Nah, ternyata subhanallah si baketnya eskavator itu malah tidak bisa menyentuh. Si lesung ini malah muter. Seperti ikan lele lah. Gimana sih kalau misalkan ditaruh di tanah gitu, pasti dia akan bergerak-bergerak seperti itu. Dan dengan usaha yang ada, dengan upaya yang ada, kita minta sama Yang Maha Kuasa untuk mengambil lesung ini, bukan untuk kita gunakan untuk tidak kebaikan, tapi kita menyelamatkan aset-aset sejarah yang ada agar tidak hilang, apalagi tertimbun untuk anak cucu kita, untuk generasi, biar lebih tahu dari bagaimana orang tua itu zaman dulu sangat susah payah berjuang untuk kehidupannya. Contohnya sebuah lesung itu bisa digunakan untuk menumbuk padi sehingga menjadi beras, sehingga bisa dimasak, sehingga menjadi nasi, akhirnya kita makan, menjadi sebuah energi, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah tenaga yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Kami mencoba meninggalkan kamera untuk mengetahui apakah ada aktivitas-aktivitas lain yang di luar nalar kami. Dikarenakan ukuran lesung yang cukup besar, maka jika hanya dikerjakan oleh satu orang tentu terasa berat. Disinilah nilai kebersamaan terjalin. Para warga akan saling bekerja sama untuk menumbuk padi. Saat itulah mereka bisa bersosialisasi dengan saling bercengkrama. Warga pun bisa lebih guyup satu dengan yang lainnya. Inilah manfaat yang bisa kita petik dari kegiatan menumbuk padi secara tradisional.